pemirsa yang masih bersama kami, tentunya dalam bincang hari ini kita masih bahas soal tips tetap sehat dan bugar saat berpuasa. Saya juga masih ditemani Dr. Meta Melvina, tim advokasi vaksin COVID-19 ID, dan juga dokter vaksinator di InHarmony Clinic ya dokter ya. Nah Iya, tadi betul. dokter sampaikan bahwa untuk pemirsa yang ingin informasi lebih lanjut terkait dengan kesehatan dan juga vaksinasi COVID-19 dan lain sebagainya, ini bisa langsung follow Instagram @doktermeta dan juga @vaksinasi ya dokter ya. Iya, betul Mbak Oke, Dea. ini bisa mengupdate informasi kesehatan dan juga vaksinasi. Oke, baik. Dokter, mungkin ini ada satu pertanyaan dulu sebelum kita bahas tema kita soal mudik di tengah pandemi dan juga tetap menjaga kesehatan ya. Dokter nih, Ya, ada pertanyaan, habis sahur langsung tidur, efek ke tubuh bagaimana katanya dokter? ya habis sahur itu ngantuk ya. Jadi, Betul jadi dok. cuma makannya jangan-jangan sambil merem juga itu. Iya. Efek ketemu bagaimana? Sebetulnya sih kurang baik yang namanya habis Mm-mm. makan terus tidur ya, karena apa? Pada saat kita makan itu kan apa, makanan kan turun ke lambung ya. Terus kalau kita tidur itu memicu yang namanya GERD, gastroesophageal reflux disorder. Jadi kenapa orang suka ada Mm. sendawa-sendawa, terus sendawanya panas, berasa dada terbakar, terus kemudian ada asam atau pahit di daerah tenggorokan. Nah, Mhm. itu karena makanan itu belum turun, belum tercerna dengan baik, tapi udah reflux naik ke atas gitu ya. Jadi sebetulnya itu tidak disarankan sih gitu. Tapi memang ngatur jam tidur dan jam kerja kita. Jadi Mhm. walaupun kita berpuasa, tapi waktu tidur kita itu cukup antara 7 sampai 9 jam sehari ya. 7 sampai 9 jam. Tapi ini banyak juga menjadi perhatian, ini tidurnya malah lebih malam juga ya dokter ya ketika bulan berpuasa. Jadi Nah, itu. ketemu Jadi sahur, kurang waktunya ya. nah betul kurang waktunya. Ini bisa diganti pada saat kapan dokter? Ketika misalnya kita ingin ganti waktu tidur kita. Ya, sebetulnya sih bisa di agak, kan ada beberapa kantor yang memang sekarang agak mundur jam kerjanya Mm-mm, atau apa mm-mm. ya, itu mungkin bisa di sela-sela. Jadi setelah, ya tergantung ritme kehidupannya sebenarnya seperti apa sih. Jadi Ya. habis ya kan. Jadi pagi-pagi setelah beres sahur udah gitu, kemudian kan sholat ya, habis sholat terus udah gitu kemudian ya bisa sebentar apa, menyiapkan rumah atau segala Mm-mm. ya, kemudian beristirahat dulu sejenak sebelum ke kantor lagi gitu. Nah, itu bisa gitu. Siang atau sore hari misalnya jam sekitar jam seginian nih, sebetulnya bisa juga dipakai untuk waktu beristirahat antara 1 jam atau 1,5 jam gitu. Mm-mm. Itu akan merecharge tubuh kita gitu kan. Nggak ada yang bilang kalau misalnya kita tidur jadi batal puasanya, nggak kan ya. Mm-mm. Malah Iya. jadi ibadah ya dokter ya ketika kita Iya, jadi tidur. yang penting kita menjaga kesehatan tubuh kita juga gitu. Mm-mm. Jadi jangan sampai puasa tapi terus kita jadi sakit, terus jadi nggak bisa ngerjain apa-apa dan malah tidak bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Nah, Oke, tidak produktif lagi ketika berpuasa. Ini puasa jadi alasan tidak produktif ya dokter ya, jangan sampai iya, juga. jangan gitu ya. Oke, nah untuk pemirsa yang ingin bertanya, boleh ya di segmen 3 nanti kita akan bacakan langsung saja komen di live chat kita di YouTube Sultan TV untuk nanti kita bacakan dan coba dijawab oleh dokter Meta di segmen ketiga. Nah dokter, ini yang menarik, ketika misalnya mungkin 2 tahun terakhir ketika pandemi COVID, ini kan mungkin pemerintah masih membatasi tidak boleh mudik. Nah di tahun ini mungkin sudah mulai prepare untuk mudik. Namun di tengah pandemi COVID, apakah kemudian imunitas tubuh kita ini ada sedikit harus treatment tertentu atau mungkin ada yang turun ketika berpuasa sehingga mungkin ada juga treatment khusus dokter ketika misalnya mudik di tengah pandemi? Iya, nah ini menarik sekali ya Mbak Dia ya, dan Mm-mm. pemirsa Sultan TV ya. Jadi dari sekian banyak yang hadir hari ini, udah ada yang berencana untuk mudik pasti ya, karena Ya. udah lama udah kangen dengan keluarga, udah nggak bisa kumpul-kumpul bertahun-tahun gitu ya. Nah, saya sangat sarankan pertama ya, kita harus mengikuti protokol kesehatan, lengkapi vaksinasi ya. Jadi vaksinasi itu memang harus lengkap. Kalau bisa udah bisa dapat booster, dapat deh boosternya. Mm-mm. Sekarang itu banyak puskesmas yang buka sampai jam 9 malam supaya bisa memboosterkan. Kenapa? Kalau misalnya kita dapat booster, itu kan imunitas kita terhadap COVID akan meningkat, ya kan? Jadi suatu saat kalau seandainya ada virus COVID asli masuk, itu kita udah punya antibodi atau kekebalan. Jadi kalaupun ketularan, itu akan jauh lebih ringan. Selanjutnya lagi kita kan nanti akan berkunjung ketemu sama orang-orang yang mungkin lebih sepuh daripada kita ya. Ya.
Nah, itu kasihan mereka kalau seandainya kita menjadi orang yang membawa penyakit gitu. Jadi, memang saat ini yang namanya PCR atau antigen itu kan memang sudah tidak diwajibkan lagi ya. Kayak udah ya udah gitu, udah dianggap flu aja gitu ya. Tapi bagi mereka orang-orang yang udah ada usia, ada komorbid gitu, itu kalau kena COVID tetap aja cukup berbahaya gitu buat mereka gitu ya, walaupun mereka sudah vaksin. Tapi kalau udah vaksin sih udah makin lebih tenang lagi gitu kalau lansia-lansianya sudah pada vaksin ya. Nah, jadi saya sangat tetap sarankan untuk tetap melakukan screening dulu. Jadi kalau mau makan bareng, mau ngobrol bareng, intinya mau ada aktivitas lepas masker bareng-bareng itu baiknya ada screening dulu gitu, entah PCR, entah antigen gitu ya. Itu pun saya lakukan dari zaman pandemi sampai sekarang. Kalau saya mau ketemu orang tua saya atau mertua saya, itu semua saya nggak luput tuh, saya, suami saya, semua kita swab dulu karena kita nggak pengen orang-orang yang tua yang kita cintai itu kena COVID karena kita gitu ya. Terus kemudian nih, lagi saat mudik begini, ini kan pemerintah memang udah banyak persiapan bagus ya untuk jalan raya dan sebagainya. Tapi yang namanya macet itu pasti terjadi, bener nggak? Terus kita tuh nggak tahu mau makan di mana nanti gitu ya. Harus siap-siap gitu, restoran penuh, pelayannya nggak sanggup ini ya menampung begitu banyak orang gitu kan. Nah, terus belum lagi ada karyawan-karyawan juga yang mudik, jadi nggak semuanya restoran juga buka kali gitu kan. Nah, itu kita harus siap-siap makanan juga di dalam mobil kita gitu ya. Jadi misalnya perjalanan kita itu memakan waktu berapa jam, itu kita harus harus prepare untuk sampai 3 kali lipat tuh kita masih cukup makan gitu. Kalau seandainya ternyata di sana nggak macet atau udah sampai duluan ya makanannya mau disumbangin ke orang juga nggak apa-apa, yang penting kita prepare dulu gitu, jangan sampai telat makan, terus jangan sampai kurang minum gitu. Nah, itu sih sebetulnya yang ini ya, yang sangat disarankan gitu, yang urgent sekali untuk mudik ya. Selain dari itu, karena kita juga saat ini lagi musim juga nggak jelas ya, tiba-tiba hujan di tengah-tengah panas gitu kan. Nah, itu vaksin influenza selain vaksin COVID itu dilengkapi. Udah gitu vaksin tifoid, vaksin tipes ya, itu juga dilengkapi gitu. Karena musimnya memang tidak jelas gitu ya. Gitu Mbak Dian. Artinya sebelum kita melakukan mudik ini ada alangkah baiknya screening lagi ya dokter ya, tes lagi ketika apakah misalkan kita terpapar COVID dan lain sebagainya. Nah dokter, lalu selain mungkin ketika misalnya mudik, berarti kan ini protokol kesehatan harus tetap dijaga ya dok ya, masker dan lain sebagainya harus tetap digunakan ketika kita ini selama perjalanan. Ya misalnya sekarang ini kalau misalnya dalam satu mobil di perjalanan berbelas-belas jam gitu ya, tapi memang yang orang yang nyetirnya dan di dalam satu mobil itu emang orang yang tinggal satu rumah gitu, itu sih ya nggak apa-apa ya kan, di rumahnya juga emang nggak pakai masker kan pasti ya gitu. Ada yang di rumah pakai masker terus sampai saat ini kayaknya enggak deh ya. Enggak. Nah itu sih nggak apa-apa, tapi kalau seandainya kita bersama-sama dengan orang lain di dalam kendaraan umum atau sewa kendaraan bareng sama teman-teman gitu ya, itu tetap harus pakai masker, dan maskernya diganti tiap 4 sampai 6 jam ya, direkomendasikan sih tiap 4 jam diganti gitu maskernya gitu. Karena apa? Walaupun ya nggak apa-apa deh, kita sekarang udah screening ya, sekarang semuanya swab nih gitu, oh ternyata negatif. Saat di swab negatif itu kita nggak tahu emang benar negatif ya kan, ataukah memang udah masuk virusnya tapi masih negatif gitu. Jadi tetap protokol kesehatan, pakai masker itu sangat penting. Oke, karena mungkin ada masa inkubasinya juga itu ya dokter ya, ketika misalnya kita terpapar namun masih negatif tadi. Nah, ada juga kaitannya dengan ketika kondisi kita berpuasa dengan misalnya kekebalan tubuh kita, meskipun misalnya kita sudah vaksin, tapi ketika misalnya kita mudik kita berpuasa, lalu apakah ada kemungkinan yang lebih besar kita terpapar COVID-19 ketika puasa atau seperti apa dok? Ya, jadi sebetulnya sih seperti yang saya katakan sebelumnya ya, namanya puasa itu tidak membuat orang menjadi tidak sehat gitu. Itu justru membuat orang menjadi sehat kalau puasanya benar ya.
Jadi kalau makannya dengan catatan ya, kalau makannya teratur, jadi selalu sahur, terus bukanya juga makan makanannya sehat ya. Kemudian tidurnya cukup, minumnya juga cukup, aktivitasnya cukup, kemudian yang dimakan juga bervariasi gitu ya. Itu akan membuat tubuh menjadi sehat dan imunitas saat puasa dan sebelum puasa, saat puasa atau tidak puasa sama aja gitu. Tapi pada kenyataannya banyak orang ya kita nggak bisa pungkiri lah eh, terlambat bangun, jadi nggak bisa Sahur. sahur, terus makan es krim, makan es-es semuanya, lupa Ya. minum air putih setelah minum es. Nah, itu akan menurunkan imun sistem kita, apalagi kalau kita kurang tidur ya, misalnya tidurnya tetap malam nih karena kerjaannya habis taraweh gitu kan, jadi kerjaannya numpuk gitu ya, karena ada jam tambahan jam taraweh. Terus kemudian setelah itu jadi makin malam gitu ngerjain, udah bangun, udah pagi-pagi lagi harus bangun nyiapin sahur. Nah, itu sangat membuat tubuh kita itu jadi kurang sehat gitu. Imun sistemnya rendah, jadi kalau apapun gak cuma COVID masuk ya masuk gitu ya, batuk pilek virus atau bakteri masuknya juga masuk gitu. Nah itu yang bikin kita menjadi rentan. Oke, ini apa titiknya pada pola tidur yang baik, kemudian pola makan juga yang teratur dan asupan gizinya ya dokter ya, ini Ya, betul. dijadikan catatan kembali. Nah dokter, nah ini juga masih terkait dengan pandemi COVID-19 nih dok. Mungkin sedikit data dari dokter barang masih juga kepada pemirsa. Saat ini seperti apa sih dok kasus mungkin positif di Indonesia? Positif rate kasus di Indonesia itu memang sudah turun ya. Tapi kita ini nggak tahu nih turunnya itu apakah karena memang jumlah pasien COVID-nya itu cuma sedikit, ataukah orang yang flu-flu itu nggak dianggap sebagai COVID. COVID atau tidak di screening gitu. Karena saya sendiri, saya memang udah pergi-pergi juga kemana-mana gitu ya. Terus saya menemukan beberapa orang yang saat saya beli sesuatu atau apa, terus kalau saya layani saya lihat loh lagi pilek ya mbak, lagi pilek ya mas, iya pilek gitu, tapi dia nggak biasa aja gitu, tapi nggak dicek gitu ya. Nah kita kan nggak tahu itu pilek biasa benar atau pilek dari COVID gitu Ya. kan. Nah saya kalau misalnya udah wah ini orangnya pilek gitu, saya langsung semprot gitu semua barangnya gitu ya. Nah jadi saat ini tuh kita nggak tahu apakah memang sih Indonesia sih kalau kita lihat jumlah pasien COVID-nya itu menurun. Jadi memang saya sendiri kan biasanya megang pasien COVID itu banyak banget gitu ya. Saat COVID saya juga udah tinggal sedikit banget gitu. Jadi udah bisa dihitung kurang dari 10 kok pasien saya saat ini ya. Jadi udah tinggal sedikit banget gitu. Ya saya berharap memang kejadiannya memang sedikit gitu ya. Karena memang yang parah-parah juga di rumah sakit juga udah turun sih. Jadi rumah sakit juga nggak penuh lagi gitu ya. Cuman kita tetap harus antisipasi karena pada saat nanti kita ketemu dengan keluarga itu kadang-kadang protokol kesehatan itu jadi luntur gitu karena udah lama nggak ketemu, udahlah nggak apa-apa gitu. Nah itu yang takutnya ada lonjakan setelah Lebaran ini gitu ya. Nah kalau mengenai di laboratorium sendiri, kebetulan saya ada laboratorium untuk periksa PCR juga. Nah dari sampel-sampel yang diperiksa itu memang cuma 1-3% saja sih yang positif gitu. Jadi pas mereka periksa tuh banyak negatifnya sih saat ini seperti itu. Tapi jumlah sampelnya juga berkurang sih, jadi nggak sebanyak dulu. Oke, baik. Meskipun memang sudah kasusnya turun, namun jangan sampai kita juga lengah prokes juga ya dokter ya. Jadi kemudian ke kampung halaman, apalagi tadi dokter sampaikan bahwa ini bertemu dengan keluarga yang lebih sepuh daripada kita begitu. Iya, Oke. nah kita ini harus ini nih Mbak Dea, harus bisa lihat dong Indonesia itu hebat banget ya. Negara lain masih banyak yang ini kan, masih banyak yang berkutat sama COVID loh. Ya. Shanghai aja masih lockdown loh sekarang gitu ya. Nah kita itu udah bisa mau kemana-mana, aktivitas ekonomi juga udah jalan, pasar udah jalan full, jalan raya juga sudah macet, tandanya semua orang udah kerja seperti normal biasa ya kan. Dan itu patut kita syukuri gitu loh bahwa saat ini Indonesia tuh udah bagus banget nih. Kan kita udah mau masuk ke negara maju ya. Jadi bukan negara berkembang lagi. Nah, kita patut bangga dan patut menjaga gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ada berita lagi di Indonesia gitu bahwa Indonesia nanti setelah Lebaran ada lagi kasus lonjakan. Nah, jangan. Tapi kalau seandainya kita sama-sama nih bisa menjaga prokes semuanya, ya saya juga bangga kok di Indonesia tuh masih banyak orang pakai masker, bener kan?
banyak orang pakai masker. Di pinggir jalan memang suka ada yang nggak pakai masker gitu. Tapi kalau misalnya suatu saat ada berkerumun tempat orang, masih banyak orang yang maskernya nempel. Nah, Mm-mm. itu saya bangga banget tuh ngelihat hal itu gitu ya. Dan jangan sampai luntur, dijaga sampai beres Lebaran, sampai ketemu ketemu sama keluarga gitu ya, sampai benar-benar kita bisa stabil dan COVID itu jadi endemik di Indonesia Mhm, gitu. mhm. Amin. Oke, ini menjadi apa? Harapan kita bersama ya, Dokter ya. Oke, Ya, Dokter Meta, kita masih ada satu segmen terakhir. Ini sudah banyak sekali pemirsa yang ingin ikut gabung nih. Banyak sekali pertanyaan oh lucu-lucu oke. juga nih, Dokter. Nanti kita akan bacakan pemirsa ya. Usai jeda, kami akan kembali tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Oke.